Kita akan buktikan Sobat Organik apakah benar nih yang disampaikan sama Bu Wina bahwa ikannya tidak bau amis, kemudian tidak bau lumpur atau bau tanah kan gitu kan. Nanti kita akan mampir ke sana. Siap. Kalau tadi kita sudah melihat-lihat budidaya ikan di kolam, saatnya kita akan menuju tempat pengolahan menjadi makanan yang lezat. Di mana saat ini saya sudah berada di depan Pondok Makan Minasari Rezeki Kerambitan, tempat pengolahan ikan dengan sistem budidaya organik tadi untuk disajikan di atas meja makan dengan cita rasa khas Bali yang sungguh nikmat dan luar biasa. Ikutin terus video ini hingga selesai. Kita akan review bagaimana cita rasa ikan yang diolah dengan menggunakan sistem organik. Saat ini saya sudah berada di Pondok Makan Sari Rezeki Kerambitan. Saya dengan teman-teman dari tim E4 akan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Ikutin terus kami dan kita akan review menu yang disiapkan di Pondok Makan Sari Rezeki ini. Baik Sobat Organik, kenapa kita berkunjung ke rumah makan Sari Rezeki? Karena seperti yang Sobat lihat di layar, menu yang kita nikmati adalah menu ikan. Ada nila, ada juga lele, yang mana menunya salah satu yang menjadi favorit adalah nyat-nyat ataupun mangut. Kemudian ikan yang kita nikmati di sini merupakan dari hasil budidaya pemilik warung. Nah, jadi menggunakan sistem organik 100% menggunakan E4 dari bibit hingga panen itu pengelolaannya terintegrasi dengan teknologi efektif mikroorganisme 4 atau E4. Ikan yang saya nikmati ini adalah ikan nila. Rasanya lembut, tidak bau lumpur atau bau tanah ya, karena habitat dari ikan nila ini cenderung suka di lumpur. Namun yang kita nikmati ini lembut, kemudian tidak ada bau lumpur sama sekali. Kalau seandainya Sobat ingin membuktikan apakah betul, apakah benar, silahkan datang ke rumah makan Sari Rezeki yang ada di Kerambitan. Tidak jauh kok dari Kota Tabat. Kami berempat dalam satu tim sama-sama menikmati sajian yang ada di atas meja ini. Pak Yoyo, gimana Pak Yoyo? Oke, ini ikan nila nyat-nyatnya beda emang rasanya. Mantap, gurih. Jadi rasanya lebih gurih. Jadi pingin terus makan. Enak. Nah, gimana Pak Irham? Enak, pengen nambah lagi. Gurih dan tidak bau lumpur. Benar kan? Tidak bau lumpur. Kuncinya itu. Kalau ikan nila sudah tidak bau lumpur, itu pasti nikmat. Gimana, Li? Benar-benar sedap nih ya. Perpaduan antara bumbu Rajang Balinya dengan ikan nilanya ini mantap nih. Mantap. Gimana Mas Dimas rasanya? Mantap Bu. Dagingnya segar, ya kan? Kemudian tanpa bau lumpur. Biasanya kalau saya nila-nila yang tidak terproses dengan baik itu kan bau lumpur ya Bu ya. Ya. Ini sungguh mantap. Cuman ada kurangnya Bu. Apanya nih? Kurang banyak saya makan nilainya. Ya itu karena memang kita budidayakan menggunakan sistem bioflok dengan prebiotiknya dari E4. Ini kalau seandainya boleh tahu Bu, untuk yang sudah siap dikonsumsi seperti ini yang ukuran berapa Bu? Ini yang ukuran sekilo isi 4. Sekilo isi 4 ya? Ada yang sekilo isi 4, ada yang isi 3, tapi biasanya yang paling sering kita gunakan itu yang sekilo isi 4. Sekilo isi 4, itu pas berapa bulan
Dari penebaran bibit. Dari penebaran bibit, karena kita punya bibit sendiri, itu hampir 6 bulanan. Hampir 6 bulan ya? Dari kecilnya, tetapi kalau kita beli bibit itu 4 bulan sudah panen. Mantap Bu, ini bener mantap nih. Jadi kalau sobat organik ingin membuktikan apakah benar sih yang kita review ini, jangan-jangan nggak seperti itu, datang aja langsung. Kita bisa dibuktikan kok apa perbedaan ikan yang diproses dengan secara organik ataupun tidak, itu pasti ada perbedaannya. Mantap. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, terima kasih. Selamat menikmati ya. Ya, terima kasih Bu. Selain kita menikmati hidangan yang sudah siap saji, di sini juga sudah disiapkan berbagai macam olahan ikan. Itu ada ikan asap dengan jenis nila dan juga ikan lele. Kita akan tanya-tanya dengan Ibu Wina, sang maestro yang menciptakan rasa luar biasa sehingga makanan di sini memiliki cita rasa yang khas. Sore Ibu Wina. Sore Mas Dimas. Ya, kalau di sini olahannya apa aja Bu ya? Ya, yang kita yang frozen ini ada yang asap, ada 2 yaitu lele asap dan nila asap. Oke. Dan juga ada ini yang nila bumbu kuning. Ya. Oh, berarti kalau seandainya nilainya ini untuk yang Ini yang siap digoreng. siap digoreng, ini yang frozen, ini baru naruh ya Bu ya? Baru naruh, ini baru naruh ya. Ada 2 jenis, ya, asap dengan bumbu kuning. Bumbu kuning. Sedangkan untuk Untuk yang lele, cuma 1 yang asap saja. asap saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini, yang ini asap, ini nila asap, asap, ya. ini lele asap, kemudian yang ini Bumbu kuning. bumbu kuning. Udah dari rumah tinggal goreng, Tinggal goreng kemudian dulu. ini nanti mungkin bagaimana Bu proses? Ini boleh dibuat nyat-nyat, namanya mangut lele, mangut nila. Kalau ini juga boleh dinyat-nyat, namanya apa namanya mangut lele. Tetapi boleh juga kalau kami orang Bali ya, biasanya namanya bemetunu ya. Ini diangetin aja dikit, kemudian bumbunya pakai bawang putih, jahe, sama cabai dan kemangi. Oh gitu. Itu enak sekali. Tanpa perlu digoreng ya Bu ya? Tanpa perlu digoreng. Hanya dipanasin dengan menggunakan air hangat aja Bu Betul, ya? betul. Iya. Baik, inilah sebuah inovasi dari Ibu Wina. Terima kasih Ibu, makanannya sangat Terima kasih. luar biasa. Iya. Dengan khasnya ini apalagi yang mangut tadi Bu. Ya, mangut lele dan mangut nila. Itu sungguh nikmat sekali Bu. Mudah-mudahan diterima sama masyarakat umum juga. Semoga sukses terus ya Bu ya. Terima Demikian Sobat Organik, liputan kita pada hari ini. Salam organik dan lestari. Sampai jumpa. Pilih yang sudah pasti IM4.